Muhammadiyah Makassar. Empowering minds into humanity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali pada suasana siang hari ini saya kembali menyapa para pecinta maupun teman-teman podcast FKIP Unisnu Makassar. Kali ini sungguh luar biasa. Saya sengaja mengundang dan menghadirkan tamu yang satu ini memiliki perjalanan hidup yang sungguh berliku-liku. Sebentar kita coba korek-korek ini beliau ini. Ya, beliau adalah Bapak Kaharudin, SPD, MPD, PhD. Ya. Dan sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas di Ketua Program Studi Pendidikan Sosiologi Program Pasca Sarjana, Pak Kahar ya. Apa kabar ini Pak Kahar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini tambah muda saya, tambah awet saya lihat ini Pak. Tapi rambutnya sudah memutih nih Pak Kahar. Terus ya. Baik ya Pak ya kabarnya ya? Ya alhamdulillah. Sudah divaksin ya Pak? 2 kali? Ya alhamdulillah. Sudah luar biasa. Baik Pak Kahar, saya sengaja mengundang Bapak ini untuk mengorek sedikit siapa sih Pak Kahar sesungguhnya ini. Kemudian sebentar nanti Pak Kahar bicara tentang pasca sarjana ya, pasca sarjana pendidikan sosiologi. Oh ya Pak Kahar, saya kan tahu banyak tentang Bapak, mulai dari media sosial dan sebagainya. Bapak ini kan dulu, saya mohon maaf ini Pak Kahar ya. Bapak kan pernah kerja harian sebagai tukang batu kalau saya nggak salah. itu gimana ceritanya itu Pak ya? Benar itu? Ya itu memang luar biasa itu ceritanya dan itu betul. Sambil kuliah kan? Sambil kuliah Di S1 di Unisnu Makassar. Unisnu. Jadi awalnya begini Pak. Ya. Dokter. Ya. Enggak apa-apa dicerita, lebih menarik, lebih bagus kalau dicerita. Santai aja Pak. Sebenarnya ini ya pengalaman pahit tetapi juga menjadi sebuah hiburan hidup bagi saya. Motivasi. Ya, motivasi. Karena ya mengingat kondisi ekonomi orang tua pada masa itu yang tidak memungkinkan, akhirnya kami berinisiatif untuk mencari aktivitas lain yang berupa pekerjaan untuk mendukung kuliah, perjalanan pendidikan kami di S1. Luar biasa. Ya, jadi kami kuliah sambil bekerja sebagai tukang batu. Dan gedung kedokteran dengan balai sidang ini yang sudah roboh, itu merupakan bagian dari hasil karya kami. Oh Bapak kerja di situ dulu? Ya. Bapak kan dulu apa ya? Jadi S1 pendidikan bahasa Indonesia. Kalau saya nggak salah, alumni pendidikan bahasa Indonesia. Jadi waktu S1 itu Bapak kerja ya sebagai kuli bangunan di kampus dan untuk membiayai. Ini luar biasa ini Bapak yang satu ini gigih memperjuangkannya. Dan waktu itu Bapak kan hidup di sekretariat ya? Ya, sekretariat. Dan disitulah ditempa yang namanya organisasi gitu kan ya Bapak ya. Saya ingat kemudian dengar cerita Bapak katanya pernah menjadi sekretaris HMJ ya, sekretaris BEM. Dan yang lebih hebat setelah sudah selesai S1 itu, kemudian Bapak menjadi ketua umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Goa. Wah luar biasa. Dan itu organisasi ya Pak Kahar ya? Biasa. Luar biasa memang Pak. Dan yang lebih menarik ini Pak Kahar karena Bapak ini sebenarnya kuli dari awal tapi sekarang menyelesaikan studi di S3 program doktor PhD di Universitas Teknologi Malaysia. Bisa Pak Kahar nggak diceritain itu kenapa bisa Bapak bisa masuk di situ, awalnya bagaimana, apakah memang punya cita-cita atau bahkan hampir semua orang tidak percaya masa sih dia bisa jadi dokter dan sebagainya. Banyak saya dengar gonjang-ganjing di tetangga Bapak, tidak mungkin lah dia sekolah di Jakarta, paling dia jadi apa di sana, jadi kuli di Malaysia, dan ternyata tidak seperti itu. Coba bisa dicerita Pak. Ya memang kalau kita lihat kisah perjalanan ini ya sangat luar biasa Pak Dokter. Ya. Kami itu selesai S2 2010 dan langsung lanjut ke S3 lewat program pendoktoran Pak Sahrul Yassin Limpo. Oh, program pendoktoran ya. Ya, jadi
kami dapat beasiswa di situ. Dan awalnya juga kami sebenarnya ya ragu-ragu gitu, karena namanya juga luar negeri dan kami orang kampung yang tidak paham tentang itu. Nah, tetapi motivasi teman-teman bahwa ya coba saja dulu lah. Nah, akhirnya kami juga mendaftar untuk S2, S3 yang memilih Universitas Teknologi Malaysia. Dan alhamdulillah kami lolos dan menyelesaikan kuliah di sana itu kurang lebih dari 4 tahun pas selesai 2015. Ya, seperti itu perjalanannya. Akhirnya kembali mengabdi di kampus Unismu Makassar, di alma mater sendiri, Pak ya. Dan sekarang beliau menjabat sebagai pelaksana tugas ya. Sebentar lagi akan dikukuhkan ini sebagai ketua prodi ini. Insyaallah ya. Sebagai ketua program studi pendidikan sosiologi program pasca sarjana. Nah, ini kita ingin tahu banyak ini Pak Kahar tentang pasca sarjana. Apa sih yang menjadi visi, apa yang menjadi misi dari prodi ini, dan bagaimana statusnya sekarang? Apakah sudah diizinkan membuka pendaftaran bagi mahasiswa baru? Saya silakan Pak Kahar, ini monggo, ini kesempatan ini. Ya, terima kasih banyak Pak Dokter atas kesempatan dan waktunya untuk menjabarkan terkait tentang program pasca sarjana S2 Sosiologi yang merupakan program baru di Unismu Makassar. Sebenarnya pada saat ini kita bersama tim merumuskan dan alhamdulillah lolos, dan kita menerima SK dari kementerian itu pada tanggal 26 April 2001 dan itu surat keluar langsung juga kami membuka penerimaan mahasiswa baru di Unismu Makassar. Dan alhamdulillah pendaftar dan peminatnya sekarang itu sangat luar biasa. Sudah hampir 20 orang mendaftar, dan kita targetkan itu ya sampai 30 sampai 100 orang. Kalau standar dari universitas itu 100, tapi ya mudah-mudahan kita mengejar kualitas ya. Jadi kita mudah-mudahan bisa mencapai sampai 30 saja dulu ya, supaya sebagai langkah awal dari program studi ini. Ini pendaftarannya dibuka mulai dari kapan dan ya, terakhir pendaftarannya ini mulai tanggal 26 itu dibuka pada saat SK itu keluar, dan insya Allah akan ditutup pada bulan Agustus ya, pertengahan. Oh, berarti mengikuti penerimaan mahasiswa baru juga. Kita tetap ikut kepada aturan universitas sebagaimana hasil rapat kemarin dan arah ke depan kita ini di pendidikan S2 Sosiologi itu memang visi misinya itu mengarah kepada bidang pendidikan, ke pendidikan. Jadi bukan sosiologi murni, tapi dia pendidikan sosiologi. Ya, tetapi tetap memperhatikan nilai-nilai sosial yang lain. Jadi dia masuk kepada bidang pendidikan, penelitian sosial, pengabdian pada masyarakat yang berbasis kearifan lokal dan berdaya saing global. Luar biasa. Nah, itu visi misinya. Ya. Jadi ada beberapa profesi lulusan yang perlu dipahami di sini. Ya, betul. Silakan. Ini kesempatan publik kesempatan buat Pak Kapro ini sampaikan di sini. Bahwa S2 Sosiologi ini bukan hanya memantapkan pada aspek pendidikan di bidang keguruan saja, tetapi juga masuk kepada wilayah bagaimana membentuk lulusan ini menjadi dosen. Yang kedua menjadi peneliti sosial. Yang ketiga menjadi penggerak pendidik sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah dan Kementerian Pendidikan pada saat ini. Merdeka belajar. Merdeka belajar dan kampus merdeka. Jadi nanti ini konsep kurikulumnya S2 ini juga mengacu ke sana. Ya, karena itu aturan umum dari kementerian. Juga profil lulusannya bisa menjadi birokrat pendidik, seperti manajer kebijakan pendidikan. Jadi bisa jadi kepala dinas, jadi kepala sekolah. Jadi nanti alumninya tidak hanya jadi sasarannya jadi dosen, tapi bisa kepala sekolah, bisa jadi aktivis sosial, konsultan pemberdayaan masyarakat. Luar biasa. Nah, itu. Jadi dia tidak tertutup pada satu aspek keilmuan. Itu profil lulusannya itu, dan ini yang sangat menarik dan ini yang menjadi pembeda di antara
prodi S2 di universitas yang lain. Ini yang keunggulannya. Ya, ini keunggulannya. Dan nanti kalau mendaftar sistem mendaftarnya bagaimana nih Pak? Kalau sistem Online? pendaftarannya tetap online. Menggunakan PMB. Dan prosesnya sangat mudah lah. Apalagi alumni yang akan masuk mendaftar ada perlakuan khusus. Namanya juga alumni ya. Bisa jadi mungkin juga ada keringanan biaya kuliah kali ya kalau di alumni. Baik Pak Kahar, ini closing statement dari Bapak ini saya persilahkan untuk menyapa mungkin para adik-adik alumni S1 Sosiologi baik Unismu maupun S1 Sosiologi yang lain yang mau bergabung di sini. Saya silakan Pak disapa aja. Ini kameranya silakan kami sampaikan kepada teman-teman atau adik-adik alumni mahasiswa sosiologi khususnya di Universitas Muhammadiyah Makassar dan teman-teman di universitas lain yang ingin lanjut S2 di pendidikan sosiologi yang ada orientasi pengembangan keilmuannya baik di bidang pendidikan untuk menjadi guru, menjadi dosen, peneliti sosial, penggerak pendidikan dan aktivis sosial serta konsultan pemberdayaan masyarakat, maka silahkan masuk di Universitas Muhammadiyah Makassar dan jangan lupa tempatnya di Prodi Pendidikan S2 Sosiologi. Di situ Anda akan mendapatkan 7 profil lulusan di program pasca sarjana apa yang saya sebutkan tadi. Persoalan biaya terjangkau kalau di Unismu Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar. Luar biasa Pak Kahar. Itulah tadi bincang-bincang kami bersama dengan Bapak Kaprodi Pelaksana Tugas, Ketua Program Studi Pendidikan Sosiologi Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar. Ya, dan luar biasa hidupnya berliku-liku tadi. Bahkan beliau juga termasuk yang membangun kampus ini sambil S1 dulu ya Pak ya. Seperti pengakuan Bapak tadi dan akhirnya mendapatkan gelar PhD dan kembali mengabdikan diri di kampus kita ini di Universitas Muhammadiyah Makassar dan dipercaya sebagai Kaprodi di Pendidikan Sosiologi Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar. Kita doakan mudah-mudahan pasca ini selalu sukses Pak. Amin. Utamanya program studi pendidikan sosiologi banyak peminatnya dan banyak yang tertarik masuk, apalagi kapronya ini berjiwa muda gitu ya. Sangat fleksibel dan tentu yang paling diutamakan adalah sangat komunikatif ya karena backgroundnya juga dari besar dari organisasi, lembaga organisasi baik intra maupun ekstra. Baik para teman-teman semua, saya pikir cukup sampai di sini ya Pak Kahar sudah juga menyampaikan, mengajak para hadirin untuk bergabung di Pendidikan Sosiologi Pasca Sarjana. Mudah-mudahan di waktu lain masih sempat Bapak hadir bersama kita berbagi di sini tentang pendidikan. Terima kasih banyak ini Pak Kahar atas waktunya udah hadir bersama kita di podcast FKIP Unismu Makassar dan terkhusus kepada para teman-teman semua yang selalu saja membersamai kami di podcast FKIP Unismu Makassar. Tidak henti-hentinya saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas apresiasi Bapak dan Ibu. Mari kita tutup segmen ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr.